Tepuk tangan dulu. Wow, keren banget. Gak cuma tutup mata, bahkan gak ngelihat juga kayaknya itu udah jadi deh. Langsung beres. Gimana caranya kok bisa? Dia diperiksa dulu ya, mungkin ada kayak tanda-tanda supaya tahu gitu. Curang ya gitu. Enggak ya? Enggak, ini bersih loh pemirsa kayak gini ya. Jadi kayak emang bersih lah gitu. Selamat datang teman-teman di Newsland, terima kasih atas waktunya. Wow, jadi kita sore hari ini ya Jess, kita ngomongin soal Rubik pemirsa. Kita di sini juga baru tahu ini Rubik tuh makin banyak ya ternyata ya jenis-jenisnya ya. Betul. Oke, saya ke Sandy dulu. Jadi Boleh. sekarang itu ada berapa nyebutnya? Berapa gaya, berapa jenis Rubik? Karena dia beda-beda. Iya, ini banyak banget loh nih. Betul. Kalau jenis, wah banyak banget. Mungkin bahkan ada banyak banget yang juga orang bikin gitu ya, tapi nggak pernah dipublish gitu ya. Oke. Ada juga yang gitu. Tapi kalau yang kita lombakan biasanya itu ada 17 cabang. 17 cabang. Nah, cabang ini ada yang misal 2x2, 3x3, ada yang 4x4 nih, ada juga yang 5x5 gitu ya. Sampai yang dimensi paling besar 7x7. Ini berapa tadi? 5x5 aja? Iya. Iya, dari tadi saya cuma bisa terdiam kayak, ini gimana sih cara menyelesaikannya? Terus bisa-bisanya si Max tutup mata, dia nyelesainnya. Gimana kok bisa itu sampai nyelesainnya nggak pakai ngelihat sama sekali? Nah, itu termasuk salah satu yang dilombakan juga sebetulnya, yang tutup mata itu. Jadi di 17-17 itu ada adegan tutup mata? Salah satunya Yes. ada yang tutup mata tadi. Oke, Nah, mungkin itu. nih pemirsa udah nggak tahu, ini tadi apa nih gunanya nih? Oh, ini timer nih. Jadi timer ini biasanya dipakai di kompetisi lah gitu buat ngitung waktunya tuh berapa lama gitu. Jadi ini ada timernya, ada 2 buah tangan. Jadi kalau dia dipegang gini nanti timernya jalan dan di displaynya pun juga ikutan jalan gitu. Jadi kalau udah selesai dipegang lagi? Yes, betul. Nah, itu yang akan menandakan berapa lama mengerjakan Rubik tadi. Betul. Oke, keren banget. Jadi kalau misalnya diperlombakan ya, misalnya kita ambil andai kata ini nih yang 3x3 gitu. Jadi ketika dia mulai itu, di tes itu diacak-acak dulu atau memang dalam bentuk sempurna seperti ini? Diacak-acak dulu. Yang acak-acak? Yang acak nanti dari panitia di belakang lah istilahnya gitu. Oh, oke. Berarti ada kemungkinan, gimana cara ngomongnya? Ada kemungkinan bahwa yang diacak-acak itu memakan waktu lebih lama dibandingkan misalnya, misalnya saya ngacak-ngacak pasti beda dengan ngacak-ngacak Jessica kan? Bisa. Betul, Oke. betul. Tes yuk. Coba tes Ke Max dulu. Boleh. Soalnya kalau ngeberantakin kayaknya Anggi jago nih kalau ngeberantakin. Oke. Boleh lihat. Harus berapa kali putaran? Terserah. Ya, sebanyak mungkin. Oh, berarti kita adu Winda sama Max ya? Boleh. Berarti ada 2, berarti Anggi lagi ya. Tapi sambil menunggu Anggi lagi mengacak-ngacak Rubiknya, mungkin mau ngobrol dulu juga nih sama Max. Max, ini tadi sampai bisa menutup mata gitu, latihannya berapa lama? Nah, kalau aku sendiri udah latihan di tutup mata ini ya, dari 2019, berarti udah 5 tahun, Kak. Gitu. Oke, gua udah ready. Oke, ready. Max dulu ya? Oke. Boleh. Itu udah berantakan belum? Tau-taunya masih rapi. Coba cek dulu. Taunya ternyata masih rapi. Nanti durasi kalau lama. Iya. Oke, mulai dulu ya Jess ya? Oke, ayo kita persilakan untuk Max. Ini mau tutup lagi atau biasa? Boleh langsung tutup aja. Kita lihat skill Max yang sudah dia latih dari 5 tahun yang lalu, pemirsa. Kita lihat ya keunggulannya. Karena Max ini juga sebagai Vice Champion World Championship 2023 ya. Yes, di Korea tahun lalu, juara 2. Oke, pakai Vice. Opa, kita mulai. Kita lihat. Boleh, saya hafalkan dulu ya. 3, 2, 1. Oke, saya hafalkan. Nah, jadi dari proses ini biasanya Max itu menghafal dulu sebentar. Nanti dia kalau udah siap baru tutup mata. Ini udah masuk hitungan ya? Udah masuk hitungan biasanya.
Ada hitungan ya, berarti kalau untuk begini main Rubik itu butuh matematika atau seperti apa? Enggak sih? juga sebetulnya, lebih banyak hafalannya. Hafalan. Oke. Justru hafalannya. Oke, ya. mulai. Oke, hafalan. Nah Oke, ini kita akan lihat. kalau udah kita berikan kertas lah di antara mata sama Rubiknya. Jadi kalaupun dia ngintip misalnya nih, yang ngintip kertasnya gitu. Jadi ini benar-benar pure hafalan dan nggak ada. Oh. 12 detik. Keren. Gila, keren Oke, banget. silakan. Ya dong. Kalau saya kan agak-agak ini ya, Winda susah ya. Winda. Kalau Mbak Winda sendiri udah berapa lama main Rubik? Kalau aku sendiri dari tahun 2016 Kak. 2016, lebih 2016. lama lagi. Iya, dari 2016. Tapi ditahan dulu deh, kayaknya kita break dulu nih, Jess. Oke, kita seru banget nih kayaknya. Kita main-mainnya langsung soalnya on the spot kita main. Oke, pemirsa, nanti kami akan kembali dalam Nusa. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline. Kalau tadi kita sudah melihat kecanggihan dari Max, dia sambil menutup mata mengerjakan Rubiknya dengan berapa second tadi? 15,2 sekian. Oke, bukannya 12,5. 12,5 second. Kita akan lihat kecanggihan lainnya dari Mbak Winda Wardani. Katanya sih dia ada fastest female cuber in Indonesia. Kita lihat apakah benar. Kita uji langsung sekarang. Ini habis saya berantakin tapi ya mohon maaf ya Mbak Winda. Begitu ya. Masih belum berantakan. Berarti dia tuh Silakan. sejak ditaruh itu sudah dihitung? Belum. Oh, belum. Oh, saya pikir udah dihitung. Oke. Jadi bisa lihat dulu sekitar 15 detik untuk inspeksi lah. Gitu. Oke. Maksimal 15 detik. Nah, inspeksinya ngapain sih? Dia merencanakan kira-kira beberapa gerakan awal tuh mau seperti apa. Oke, siap tuh. Oke. Oh, 9 seconds. Wah, Mbak Winda, ini 9 second kok bisa latihannya dari tahun 2016 tuh setiap hari latihan apa gimana? 9 second, 9 detik. Itu latihan tiap hari. Latihan waktu awal-awal juga pasti latihannya setiap hari juga kan banyak lah yang perlu diimprove atau dilatih. Saat Itu gimana bisa mengimprove sampai 9 second? Wah banyak Kak, jadi ada banyak faktor yang memengaruhi kita supaya bisa lebih cepat lagi dalam bermain Rubik, mulai dari hafalan rumus-rumusnya. Rumus? Ya. Ada rumusnya? Betul, Makanya Kak. tadi dibilang, Ada. kan udah susah ya Jess, tapi mainnya makin susah begitu ya. Tapi pertanyaannya begini, Winda, Max sama Sandy ini, kapan akhirnya kalian sadar tuh kalian cinta dengan Rubik? Karena kan ini kan juga nggak simpel ya. Iya. Ada rumus, ada warna, kemudian harus cepat. Iya, Gitu. Bener banget. Itu gimana? Sandy dulu. Kalau saya justru kayaknya saya sadarnya Rubik yang cinta sama saya kayaknya. Kamu jomblo ya? Terus kalau waktu itu saya dari awal-awal main gitu ya, pas pertama kali tahun 2009 saya main. Jadi udah 15 tahun lebih gitu. Kenalin dari mana? Ada yang kasih hadiah atau gimana? Awalnya sih waktu itu saya lihat aja di sekolahan ada kakak kelas saya yang main gitu. Terus saya wah kayaknya kalau bisa menarik gitu kan. Suatu hari tiba-tiba di rumah ada gitu. Singkat cerita saya belajar dari internet, terus browsing, nemu komunitasnya. Nah pas pertama ketemu komunitasnya, di situ ternyata wah menyenangkan sekali. Kegiatannya sangat positif gitu. Kayak dari gabung ke komunitas kemudian makin berkembang, makin suka. kamu makin suka, iya. Oke. Max, harus cepat begitu. Itu berarti ngelatihnya tiap hari atau bagaimana? Iya, pokoknya sama juga mungkin kayak Kak Winda ya. Pasti latihannya tiap hari. Belajar rumus juga banyak ya. Terutama untuk yang tutup mata itu beda rumusnya sama yang biasa gitu. Jadi kamu merasa terpaksa atau karena emang suka? Aku sih emang karena suka Oh, gitu. karena suka, oke. Di situ dan ya disitulah tekun lah ya gitu. Tekun dari situ dan itu jadinya bantu untuk melatih diri biar hafalannya jadi di luar kepala gitu Kak. Setelah itu ya baru bisa lebih nyantai lagi tapi latihan rutin gitu. Oke. Max ini kan banyak nih ya bentuknya. Terus kamu bilang tadi kamu sudah melatih dari beberapa tahun yang lalu sampai kamu tadi bisa 12 second gitu. 12 second. Kalau yang ini sama nggak 12 second nggak? Oh, lebih cepat lagi Kak. Lebih cepat lagi. Kenapa yang ini optimis banget ini bisa lebih cepat dibanding sama yang lain? Oke, secara Ini matematika. rumus- Nggak ada matematika. Tidak ada. Anak IPS. Jadi nggak ngerti ya. Iya, tapi emang ini bentukannya emang jauh lebih simpel daripada ini gitu sih. Karena emang lebih dikit juga kotak-kotaknya ini gitu dibanding ini. Kalau ini?
Nah, waduh, itu lebih banyak lagi pasti Kak. Jadi pasti lebih lama lagi daripada 12 detik. Oke. Nah, kalau untuk Winda sendiri ini juga biasa dilatih? Biasa Yang jadi tinggi? aku kebetulan. Oke. Winda, jadi ini tuh bukan dihafal, tapi memang ada rumusannya ya? Atau Ada bagaimana sih? rumusannya juga, rumus selain dihafal juga kita harus memahami dan familiar dengan rumus itu supaya kita bisa jadi lebih cepat. Oke, Ya. contohnya kami yang nggak ngerti nih, misalnya yang mudah deh ya. Rumusnya itu atau hafal itu bagaimana sih? Jadi pembacaannya? nanti biasanya kita kalau menghafal rumus itu ada notasinya atau ada sekumpulan gerakan itu yang kita pelajarin. Yang itu akan membentuk suatu pola yang dimana pola ini kita hafalkan. Biasanya ada macam-macam, bisa sampai puluhan hingga ratusan pola yang kita hafalkan. Setelah itu kita juga gak cuma ngehafalin rumusnya aja, tapi kita belajar cara mengeksekusi atau bagaimana jari kita ini bisa bergerak mulus sehingga Rubik yang kita putar ini jauh lebih cepat. Winda, Contoh tadi kan- gerakan yang kayak tadi ini. Nih. Contohnya kita pakai jari di sini ya, Oke. pakai jari kelingking dan jari manis. Terus juga ada di sini. Dengan orang-orang yang mengacak-ngacak tadi kan, berarti kan aku juga mengacak-ngacak banyak gini. sekali probabilitas atau kemungkinan yang bisa terjadi kan untuk Benar. untuk mengembalikannya. Benar sekali. Itu dihafal semua. Enggak juga. enggak juga. Oke. Pakai cara lah. Jadi Ya. beberapa langkah awal itu ada cara-cara. Oh ini caranya gini, caranya gitu, caranya gini. Kalau case gini kurang lebih gini. Nah, nanti yang langkah-langkah terakhir baru banyak kan full rumus gitu. Max bisa ikut sampai championship, gimana sih ceritanya? Iya, jadi ya awalnya kan datang ke lomba Rubik di Indonesia dulu ya Kak, dari tahun 2017 dan di situ aku memang suka banget Kak. Dan ternyata kalau di lomba Rubik kita ini cukup unik ya, bisa dibilang orang tuh datang bedanya? bukan hanya untuk juara, tapi untuk berteman dan emang sukanya sama atmosfernya, sama Benar, lingkungannya benar, betul, gitu betul. ya Kak. Sehingga kejuaraan dunia pun juga sebenarnya boleh banyak yang ikut juga. Karena biar sama-sama menikmati euforianya gitu. Cuman kemarin emang bener-bener pengen fokus juga dan pengen ngejar juara juga. Sejak kemarin juga udah sempet dapet rekor nasional di Tutup Mata ini di tahun 2020. Sejak itu jadi bener-bener pengen fokusin lah gitu Kak. Keren banget. Nah, aku juga mau nanya sih sama Winda. Winda kan tadi bisa sampai 9 second. Yang rekor tercepatnya berapa second? Kalau untuk yang resmi atau officialnya itu aku 6,89 detik. Itu bentuknya yang mana sampai? Yang 3x3 juga. Oh, Ya, gitu. yang 3x3. Tentunya kan butuh latihan yang panjang ya. Betul. Nah, awalnya memang berapa untuk mengerjakan seperti ini sampai bisa jadi 6 second? Jadi kalau untuk awal-awal latihan ya pasti kita nggak akan langsung cepat ya. Yeah. Awal-awal belajar aku dulu sekitar 5 menitan. Ya 5 menitan awal belajar. Jadi 6 second. Silly story, jadi saya pernah beli ini, saking udah berantakan itu saya bongkar pakai obeng. Diulangin lagi dari awal. Ini kisah nyata beneran, karena udah pusing banget kan dan sayang. Udah taruh di atas mau tidur aja. Oke. Terakhir deh, Sen, ini kan banyak yang nonton ya. Kalau mereka tertarik, baru mau coba-coba dulu dan juga ingin merasakan. Tadi kan komunitasnya ternyata komunitasnya seru, nggak toksik, gitu saling ngebantu. Benar-benar. Gabungnya gimana? Oh, gabungnya boleh banget. Nanti bisa cek aja di Instagram di @nusantara_cubing. Cubingnya CUBING gitu. Nanti bisa ke Instagramnya itu aja. Tanya-tanya aja di situ ya? Tanya di situ boleh. Kalau ada lomba pun, ada info-info lain terkait Rubik, biasanya kami update-nya di situ. Gitu. Oke. Nah, boleh dong terakhir nih ya. Nih, aku mau ngasih satu-satu udah sengaja dari tadi aku berantakin. Boleh dong tunjukin ke pemirsa kecanggihannya untuk mengerjakan Rubik-Rubik. Ya ampun, ini kelihatannya rumit banget sih sejujurnya. Ayo, Anggi, silakan. Sudah. Oh, udah jadi ya? No second. 0 second. Oke, kita mulai ya. Oke. 3, 2, 1. Wah, Anggi. Lihat, matanya udah fokus semua. Mereka bener-bener nggak bisa diganggu. Coba kita lihat nih satu-satu. Emang keren banget sih. Wow. Ini Masa paling dan Winda mainin lama sebetulnya. Soalnya ini lebih kompleks ya Kak ya. Betul. Tapi memang merasakan fun ya. Itu Kak, fun-nya ada banget. wow. Dan Wow. kalau kalian tuh berarti udah punya berbagai bentuk Rubik dong di rumah. Oh pasti. Banyak. Pasti banyak banget ya. Banyak. Sebetulnya yang pasti ya, yang pasti kalau boleh ngomong lagi satu hal gitu, yang pasti main Rubik ini sebenarnya nggak butuh pinter. Nah itu. Nah, nggak butuh pinter, tapi butuhnya adalah tekun sama sabar. Oke, yang penting tekun sama sabar Yes. ya. Konsisten dalam berlatih itu ya yang penting. Oke, sedikit lagi. Kamu kalau nggak berhasil honornya batal loh. Waduh. Kita di belakang aja Kak. Keren banget. Semoga ini ya, keren. Under 1 minute.
Oke, teman-teman terima kasih banyak. Semoga ini bisa menginfluence masyarakat yang ingin bermain Mencoba seperti ini, ya. ingin mencoba. Tadi ada clue-nya tidak harus pintar, harus tekun ya. Dan ini ada buktinya nyata mereka yang paling tercepat untuk Rubik ini di Indonesia saat ini. Dan mau bertanding bulan depan ya. Semoga berhasil, sukses selalu. Jangan lupa latihannya yang konsisten mengharumkan nama Indonesia. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Terima kasih Mas Hendy Terima kasih, Cahyo terima Rahmat, kasih. 15 years of cubing experience. Kemudian ada Philip Maxwell, Vice Champion World Championship 2023 dan juga Winda Wardani, fastest female cuber in Indonesia. Sudah bergabung bersama kami di Terima Metro kasih. TV. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, nanti akan kembali dengan informasi lainnya dan juga hal menarik lainnya.